Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Muhammad Junaidi, bisa dipanggil Pak Junaid. Saya berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Pada pertemuan kali ini, apakah kalian sebelumnya sudah mengetahui apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam sendiri sudah ada pada zaman Nabi SAW sampai sekarang. Latar belakang dari ilmu kalam. Latar belakang dari ilmu kalam ialah aliran kalam dalam Islam muncul sebagai respon terhadap peristiwa tahkim, yaitu arbitrase atau keputusan damai yang terjadi pada perang sifil antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa ini membawa perpecahan dalam umat Islam, sebab sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib tidak setuju dengan keputusan arbitrase tersebut, merasa bahwa hanya Allah lah yang berhak menjadi hakim. Dari konflik ini muncul kelompok Khawarij yang menolak tahkim dan memisahkan diri. Sementara di sisi lain muncul pula kaum Murji'ah yang memilih menunda penghakiman terhadap siapa yang benar atau siapa yang salah dalam konflik tersebut. Dinamika ini melahirkan diskusi dan pemikiran teologis yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya aliran-aliran dalam agama Islam. Rumusan masalah. Dalam pembelajaran kali ini kita dituntut untuk bagaimana mengetahui bagaimana peristiwa tahkim mempengaruhi munculnya perbedaan pemikiran teologis di kalangan umat Islam sehingga melahirkan aliran kalam. Yang kedua, mengapa peristiwa tahkim menimbulkan perpecahan dalam masyarakat Islam dan memicu pembentukan kelompok-kelompok teologis seperti Khawarij dan Murji'ah. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini ialah yang pertama, memperjelas nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Yang kedua, mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa tahkim. Materi pertama. Untuk materi pertama sendiri ialah sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam sudah ada yang pertama pada zaman Nabi. Akidah Islam pada masa Nabi dibagi, sejarah ilmu kalam sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Yang kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, akidah Islam sudah Bani Abbasiyah. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Coba anak-anak diperhatikan LKS-nya ya, dibuka materi tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam yang pertama, akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran seperti sekarang yang banyak, aliran yang sudah melenceng jauh dari aliran yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi. Tidak seperti sekarang yang harus berijtihad dengan petunjuk Nabi tersebut, maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat dapat mematuhinya.
dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa rasuluhu wa atiullaha wa rasulahu wa la tanza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Yang artinya, dan taatilah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Pada masa Nabi, sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan. Sehingga pada masa ini, corak akidah bersifat monopolitik, yang hanya satu bentuk ajaran tanpa perbedaan dan persanggahan dari para sahabat. Para sahabat yang mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, tetapi menanyakan persoalan-persoalan yang belum mereka pahami. Awal embrio perpecahan baru muncul setelah Nabi SAW wafat. Mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kaum Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah berembuk di Saqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan pergantian kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyusul hadir Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari kalangan Muhajirin. Pada akhirnya dicapailah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Itu poin pertama dari akidah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan poin kedua, akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin sendiri, khususnya pada pemerintahan Abu Bakar, yakni 11 sampai 13 Hijriah, dan Umar bin Khattab tahun 13 sampai 23 Hijriah, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan, biarpun pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan membayar umat Islam untuk membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Benih-benih perpecahan mulai muncul pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, yakni pada tahun 23 sampai 35 Hijriah, yang melakukan reformasi di bidang administrasi. Melakukan reformasi di bidang administratur pemerintahan. Kebijakan yang diambil Khalifah Utsman sendiri berdampak pada situasi politik yang tidak stabil. Situasi politik yang tidak stabil tersebut pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mencapai puncaknya dengan terbunuhnya Khalifah Utsman. Peristiwa yang menyedihkan dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah al-fitnah al-kubra atau fitnah yang besar. Peristiwa ini dianggap sebagai pangkal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Intrik politik tidak menjadi reda dengan meninggalnya Khalifah Utsman. Bahkan pertikaian semakin membesar dengan terjadinya perang Jamal, yakni perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Sayyidah Aisyah, istri Nabi, dan juga perang Siffin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib melawan dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun perang Jamal dapat diselesaikan oleh Ali dengan baik. Namun upaya damai yang ditempuh untuk mengakhiri perang Siffin melalui upaya perundingan atau tahkim justru membuat umat Islam terpecah belah menjadi beberapa golongan. Kelompok Ali terpecah menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang tetap setia pada Ali bin Abi Thalib, yang disebut juga dengan kaum Syiah atau kelompok Syiah. Dan yang kedua
adalah golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan yang kemudian dikenal dengan pasukan Khawarij. Di luar keduanya Syiah dan juga Khawarij tersebut ada golongan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini tema utama perdebatan pada para mutakalimin adalah tentang hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar. Begitulah poin kedua dari akidah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran mereka yang sebelumnya tidak tersentuh atau yang belum sempat terpikirkan. Maksudnya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah yang masih membawa alam pikiran dari keyakinan sebelumnya atau daerah sebelumnya juga menjadi faktor penentu perkembangan pemikiran kalam. Umat Islam mulai tertarik untuk mendiskusikan masalah qadar, begitu juga dengan istitoah. Cara pemerintahan yang represif dari beberapa khalifah Bani Umayyah menyebabkan sebagian umat Islam bersikap apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang selama ini dialami oleh umat Islam pada hakikatnya sudah menjadi suratan takdir. Cara pemikiran yang tersebut yang sangat menguntungkan pihak pemerintah. Maka paham ini dimanfaatkan pemerintahan untuk melegitimasi segala kebijakannya. Tokoh yang memunculkan pemikiran ini adalah Jahm bin Sofwan. Inilah yang kemudian dikenal dengan paham Jabariyah. Pada akhirnya ada reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan. Mereka menandingi paham Jabariyah dengan memunculkan konsep teologi baru. Tokoh dari penggerak paham ini ialah Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Mereka ialah tokoh-tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun sikap para daulah Bani Umayyah ini juga, adapun sikap yang para sahabat yang masih hidup pada masa Bani Umayyah itu seperti halnya Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah beserta sahabat yang lain tidak mau terlibat dalam perdebatan tersebut dan bahkan menolaknya. Pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikir yang cerdas, yakni Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam dengan pendapatnya bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dipandang sebagai orang fasik atau tidak keluar dari golongan orang mukmin. Itu beberapa pernyataan tentang akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Untuk yang keempat sendiri, poin 4, akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan cara pemikiran yang baru. Di dunia Islam sendiri hal tersebut masih sangat baru sekali. Gerakan penerjemah filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan, sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Cara pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh pemikir-pemikir Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Para mutakalimin mulai menulis para karya pemikiran mereka dalam bentuk kitab-kitab yang sistematis. Misalnya Abu Hanifah menulis kitab yang berjudul Al-Alim wa Al-Muta'allim dan kitab Al-Fiqhu Al-Akbar karya Imam Asy-Syafi'i untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pada pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wathiq,
aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi khalifahan Bani Abbasiyah pada zaman tersebut. Sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya dan dalam sejarah dikenal dengan mihnah. Para ulama yang tidak sepaham dengan Mu'tazilah dalam hal kemakhlukan Al-Quran maka akan dijatuhi hukuman, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Wah, sangat ngeri sekali ya pada zaman Bani Abbasiyah itu. Tindakan Khalifah Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpatik umat Islam terhadap golongan Mu'tazilah sendiri, dan pada akhirnya dijauhi oleh masyarakat pada umumnya. Dalam keadaan yang demikian, muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mu'tazili, mengeluarkan pemikiran garis tengah atau wasatiyah dengan menggunakan dalil-dalil naqli dan dalil akli untuk menopang argumentasi akidahnya. Dan bersamaan dengan hal tersebut muncul tokoh Abu Mansur Al-Maturidi yang mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Paham akidah yang dikembangkan oleh keduanya dapat tersebar luas ke berbagai daerah karena corak pemikirannya yang wasatiyah dan dikembangkan oleh murid-muridnya. Di antara ulama yang mengembangkan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari adalah Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Ishaq Al-Isfaraini, Imamul Haramain Al-Juwaini, dan Imam Ghazali. Untuk poin terakhir ya, ini akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Paham Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam pada zaman tersebut. Corak pemikiran yang wasatiyah yang mudah dipahami dan mudah mengkolaborasikan antara dalil naqli dan dalil akli, serta pendekatan akal atau filsafat menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam. Aliran tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi paham mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Pada permulaan abad ke-8 Hijriah, muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di Damaskus yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggap tidak murni bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pemikiran Ibnu Taimiyah ini kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Pada perkembangan selanjutnya muncul pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Demikian materi pertama, yakni sejarah ilmu kalam. Bila kalian ada pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan, bisa disampaikan nanti. Bagaimana? Sudah ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Untuk materi yang kedua ialah peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perseteruan antara tiga kubu, yakni kubu yang mendukung Ali bin Abi Thalib, kubu pecahan yang pernah mendukung Ali bin Abi Thalib atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Khawarij, dan kubu yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwa tahkim sendiri pada masa Ali bin Abi Thalib yang menerima estafet kepemimpinan dalam situasi yang sulit. Peristiwa pembunuhan Khalifah ketiga Utsman bin Affan menjadi beban yang sangat berat untuk diselesaikan. Muawiyah yang merasa representasi keluarga Utsman bin Affan mengajukan tuntutan agar Ali memprioritaskan pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman.
Sebenarnya Khalifah Ali sudah bersungguh-sungguh berupaya membongkar kasus tersebut, tetapi belum ada hasil yang pasti. Di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau baiat kepada Khalifah Ali dan secara terang-terangan menolak kepemimpinannya atau kekhalifahannya. Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur di Syam menyusun kekuatan untuk melawan kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya bertempurlah kedua kubu atau kedua kekuatan yang pasukan tersebut terletak atau pertempuran tersebut terletak di Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah 657 Masehi. Dalam pertempuran di Siffin, pasukan Ali bin Abi Thalib hampir mencapai kemenangan. Amr bin As dari pihak Muawiyah yang mengamati pasukannya semakin terpojok dan menuju kepada kekalahan, maka mengajukan usul kepada pasukan Ali atau Khalifah Ali supaya diadakan perundingan. Usulan tersebut pada awalnya diragukan ketulusannya oleh Khalifah Ali. Namun pada akhirnya Khalifah Ali menerima ajakan damai tersebut setelah didesak oleh sebagian pasukannya. Daumatul Jandal menjadi lokasi yang disepakati untuk menjadikan perundingan tersebut dilaksanakan. Peristiwa perundingan antara pihak Khalifah Ali dan pihak Muawiyah kemudian dikenal dengan sebutan tahkim atau arbitrase. Masing-masing delegasi berjumlah 400 orang. Sebagian riwayat mengatakan 100 orang. Delegasi Khalifah Ali dipimpin oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan di pihak Muawiyah dipimpin oleh Amr bin As. Dalam dialog antara delegasi Ali bin Abi Thalib dan delegasi Muawiyah dicapailah suatu kesepakatan bahwa untuk meredakan pertikaian, maka Khalifah Ali dan Muawiyah harus diturunkan dari jabatannya. Amr bin As meminta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil kesepakatan lebih dulu, baru kemudian dirinya. Asal yang disampaikan oleh Amr bin As adalah untuk menghormati Abu Musa al-Asy'ari karena lebih dulu masuk Islam dan usianya pun lebih tua. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari yang muda harus menghormati yang lebih tua terlebih dahulu. Amr bin As yang mempersilahkan lebih dulu kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menyampaikan hasil musyawarah tersebut ternyata hanyalah sebuah strategi untuk memenangkan diplomasi yang diantisipasi oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lalu Abu Musa menyampaikan hasil perundingan di Daumatul Jandal tersebut tanpa mempunyai kecurigaan apapun kepada Amr bin As. Sebelum Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan pidatonya, Ibnu Abbas yang merupakan salah satu delegasi dari pihak Khalifah Ali atau sekutu dari Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, Amr bin As telah menipumu. Jangan bersedia menyampaikan hasil kesepakatan tersebut sebelum Amr bin As menyampaikan di depan seluruh delegasi. Namun Abu Musa menolak permintaan Ibnu Abbas dan berpidatolah kepada Abu Musa al-Asy'ari. Kami berdua menolak permintaan Ibnu Abbas. Kami berdua mencapai suatu kesepakatan dan berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai kesepakatan yang mendamaikan umat. Begitulah Abu Musa berkata kepada seluruh pasukan. Lalu di depan seluruh delegasi yang jumlah sekitar 800 orang tersebut, Abu Musa juga melanjutkan pidatonya. Kami berdua telah mencapai kesepakatan yang kami nilai sebagai kesepakatan yang terbaik untuk umat Islam, yaitu masing-masing dari kami berdua terlebih dahulu akan dicopot oleh Khalifah Ali dan Muawiyah dari jabatannya. Setelah itu menyerahkan kepada umat Islam untuk memilih khalifah yang mereka sukai atau yang mereka yakini. Dengan ini saya mengatakan telah mencopot Khalifah Ali sebagai khalifah. Dan seperti yang diduga oleh Ibnu Abbas, ketika Amr bin As berbicara di depan semua delegasi, dia berkata, kalian telah mendengarkan sendiri, Abu Musa al-Asy'ari telah mencopot Ali
dan saya sendiri juga ikut mencopotnya seperti yang dilakukan oleh Abu Musa. Dengan demikian dan mulai saat ini juga saya juga mengatakan Muawiyah adalah khalifah pemimpin umat. Muawiyah adalah pelanjut kekuasaan Utsman bin Affan dan lebih berhak menggantikannya. Jadi semua hanyalah akal-akalan dari Amr bin As untuk menggulingkan kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana dia mengkhianati dari perundingan yang sudah disepakati dengan Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan Abu Musa sendiri sudah diperingatkan oleh sahabatnya yakni Ibnu Abbas, tetapi Abu Musa tidak mempercayai Ibnu Abbas dan lebih memilih untuk melanjutkan menyampaikan hasil dari perundingan di Daumatul Jandal tersebut. Namun apa daya, Amr bin As sendiri sudah tergila-gila oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dengan mengangkatnya sebagai khalifah dan menggantikan Ali bin Abi Thalib. Mendengar pernyataan Amr bin As tersebut, Ibnu Abbas langsung membentak Abu Musa al-Asy'ari dan menjawab, "Saya mau bilang apa lagi? Tidak ada yang bisa saya lakukan." Amr bin As menipuku dan kemudian mulai mencaci dengan mengatakan, "Wahai Amr bin As, celaka kamu. Celaka kamu. Kamu telah menipu dan berbuat jahat." Dari sini bisa dibayangkan bagaimana kacaunya dan gaduhnya suasana di Daumatul Jandal pada saat itu. Seluruh pendukung Ali bin Abi Thalib tentu sangat kecewa. Sebaliknya, kubu Umayyah merasa senang dan bersukaria. Setelah kejadian aneh dan kacau tersebut, Abu Musa al-Asy'ari meninggalkan kota Daumatul Jandal menuju Mekah. Sementara Amr bin As dan anggota delegasinya meninggalkan Daumatul Jandal untuk menemui dan memberitahu Muawiyah tentang hasil tahkim dan sekaligus mengucapkan selamat kepada Muawiyah karena sudah dinyatakan sebagai khalifah. Dengan ini awal kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus. Sementara Ibnu Abbas menemui Ali bin Abi Thalib untuk memberitahu hasil pertemuan tahkim. Dampak dari peristiwa tahkim tersebut, maka umat Islam terpecah menjadi 3 faksi, yaitu kelompok yang pertama setia kepada Ali bin Abi Thalib, yang kedua atau yang setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kemudian disebut dengan golongan Syiah. Yang kedua ialah pecahan kelompok Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Dan yang ketiga ialah kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebentar guys, Bapak ambilkan cas dulu karena laptopnya mati.
Baik, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Tiga kelompok tadi ya. Baik, saya Bapak ulangi. Setelah peristiwa Takim tersebut, umat Islam terpecah menjadi tiga faksi. Yang pertama ialah kelompok yang mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tetap setia mendukungnya, yang lebih kita kenal atau kita sebut dengan golongan Syiah. Yang kedua ialah kelompok yang sudah keluar dari kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yakni yang kita sering sebut dengan golongan Khawarij. Dan yang ketiga ialah faksi yang mendukung kepemimpinan atau Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya aliran Khawarij hanya mendebatkan persoalan politik, namun kemudian menjalar ke persoalan teologi atau akidah. Misalnya sikap mereka terhadap Khalifah Utsman, Khalifah Ali, dan Muawiyah yang dinilainya sebagai kafir karena dianggap mencampur adukan agama antara yang benar dengan yang palsu. Karena itu mereka merencanakan untuk membunuh Khalifah Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin As. Rencana pembunuhan tersebut dirancang dengan matang oleh Ibnu Muljam yang ditugaskan untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Hajjaj bin Abdullah ditugaskan untuk membunuh Muawiyah di Damaskus, dan Amr bin Bakar ditugaskan untuk membunuh Amr bin As di Mesir. Namun pada akhirnya yang berhasil dibunuh hanyalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Muawiyah hanya mengalami luka-luka dan Amr bin As selamat sepenuhnya karena tidak ke masjid pada saat itu, dan hanya berhasil membunuh Kharijah yang dikira Amr bin As karena kemiripannya. Kita kembali ke tujuan pembelajaran yang tadi. Yang pertama ialah tujuan pembelajaran yang pertama ialah memperjelas nilai-nilai munculnya aliran-aliran kalam dalam peristiwa Takim. Munculnya aliran kalam dalam peristiwa Takim tersebut membawa beberapa nilai penting, seperti nilai penegakan keadilan, pemurnian akidah, dan pencarian kebenaran. Kelompok-kelompok seperti Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah menekankan pentingnya konsep keadilan dan kebenaran sesuai pemahaman mereka, terutama dalam menilai sah atau tidaknya kepemimpinan serta status iman seseorang. Aliran-aliran ini juga menunjukkan nilai kebebasan berpikir, karena dalam prosesnya muncul perdebatan intelektual yang memperkaya pemahaman teologi Islam. Sedangkan yang kedua ialah tujuan pembelajaran kita mengidentifikasi aliran-aliran kalam yang muncul setelah peristiwa Takim tersebut. Kita sudah membahasnya tadi ya, ada tiga, yakni golongan yang tetap setia pada Ali yang disebut Syiah, yang kedua ialah golongan yang berkhianat dari golongan Ali yang kita sebut dengan golongan Khawarij, dan yang ketiga tadi ialah golongan yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang Khawarij sendiri menolak tahkim dan berpendapat bahwa pelaku dan dosa besar keluar atau murtad dari Islam. Sedangkan Murji'ah mengajarkan ialah sikap menunda penghakiman terhadap pelaku dosa besar hingga pengadilan Allah tiba. Kaum Mu'tazilah sendiri menekankan rasionalitas dan konsep manzilah baina manzilatain, posisi di antara dua posisi bagi pelaku dosa besar. Golongan Asy'ariyah merespon pemikiran Mu'tazilah dengan mempertahankan akidah Islam melalui pendekatan rasional dan tradisional. Golongan Maturidiyah lebih mirip dengan golongan Asy'ariyah, tetapi dengan beberapa perbedaan dalam pandangan teologis mengenai kehendak dan kemampuan manusia.
Aliran-aliran tersebut muncul sebagai upaya menjawab masalah iman, dosa, takdir, dan menjadi perdebatan setelah peristiwa tersebut atau peristiwa tahkim Domatul Jandal. Untuk kesimpulannya sendiri bisa kita lihat sama-sama di layar. Kesimpulannya, munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim merupakan respon terhadap perselisihan politik yang melibatkan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, terutama setelah penetapan arbitrase atau tahkim dalam pertempuran Siffin. Peristiwa itu menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam dan memunculkan kelompok-kelompok dengan pemahaman teologis yang berbeda, seperti Khawarij yang menolak tahkim dan Murji'ah yang bersifat netral. Situasi itu memicu berkembangnya diskusi mendalam tentang iman, dosa, dan kekuasaan yang kemudian melahirkan berbagai aliran kalam sebagai upaya memahami konsep ketuhanan, keadilan, dan serta posisi manusia dalam agama Islam. Bapak rasa sudah apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan kalian cermati. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan diskusi dulu. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak rasa Bapak cukupkan sampai sini pertemuan kita, karena waktu juga sudah habis pada pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan penjelasan Bapak, meskipun ada kata atau kalimat yang kurang tepat atau sesuatu yang mungkin kalian tidak paham, bisa ditanyakan kepada Bapak di lain kesempatan. Bapak rasa kalian sudah paham semua. Dan di halaman terakhir, di halaman terakhir materi di LKS sudah ada soal-soal atau soal-soal yang harus kalian jawab. Itu untuk PR dan minggu depan akan Bapak koreksi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kata yang tidak pantas, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.